Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu sejarah dan arti tarian suku Dayak? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten tentang budaya, mistis, dan mitologi. Sejarah tari di awal peradaban manusia di dunia adalah merupakan ungkapan keindahan melalui gerak tubuh yang telah diekspresikan. Pada masa prasejarah, manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini, beberapa catatan kehidupan manusia hanya berupa coretan atau lukisan tangan pada dinding batu. Tari-tarian pada zaman prasejarah merupakan pencitraan gerakan tari yang didasari dari gerakan alam atau meniru gerakan makhluk hidup di sekitarnya. Tari-tarian saat itu digunakan untuk pemujaan bagi para dewa dan menghibur para raja. Jika kita telaah kehidupan suku Dayak tempo dulu, maka kita tidak asing dengan gerakan tari yang sekarang di era modern mungkin telah mengalami berbagai macam perubahan. Namun, arti dari tarian itu sendiri tetap terjaga. Suku Dayak tempo dulu menganggap seni tari adalah sesuatu yang sakral dan luhur. Inilah kisah sejarah dan arti tarian suku Dayak. Yang pertama, tarian pengobatan atau penolak bala suku Dayak. Suku Dayak mempercayai jika ada sesuatu yang terjadi atau gangguan roh jahat pada manusia, maka untuk mengobati dan menolak gangguan roh jahat itu harus dilakukan ritual oleh para belian atau balean. Balian adalah orang yang bekerja pada upacara adat Dayak yang bertugas untuk berurusan dengan dunia atas dan dunia bawah dari para roh manusia yang telah meninggal. Maka untuk melaksanakan ritual pengobatan atau penolak bala tersebut dilakukan tarian. Tarian itu adalah tari Balean Dadas. Tarian Balean Dadas merupakan tarian yang dilakukan untuk meminta kesembuhan kepada Ranying Hatala Langit atau Tuhan bagi yang sedang mengalami sakit. Umumnya tarian ini mengikut sertakan dukun perempuan atau dikenal Balean Dadas. Tari Belian Bawo. Hampir sama dengan Balean Dadas, tari Belian Bawo atau upacara Belian Bawo bertujuan untuk menolak penyakit, mengobati orang sakit, membayar nazar, dan lain sebagainya. Tari Kuyang. Tari Kuyang adalah sebuah tarian belian dari suku Dayak Benuak untuk mengusir hantu-hantu yang menjaga pohon-pohon yang besar dan tinggi agar tidak mengganggu manusia atau orang yang menebang pohon tersebut. Tari Hugo dan Huda. Tarian ini merupakan tarian yang dilakukan untuk meminta kepada dewa agar turun hujan ke bumi. Umumnya tarian ini dilakukan saat musim kemarau yang terjadi cukup lama. Tari Serumpai. Tarian suku Dayak Benuak ini dilakukan untuk menolak wabah penyakit dan mengobati orang yang digigit anjing gila. Disebut tarian serumpai karena tarian diiringi alat musik serumpai sejenis seruling bambu. Yang kedua, tarian perang suku Dayak. Ada 3 jenis tarian perang yang terkenal di kalangan suku Dayak. Dalam kepercayaan suku Dayak tempo dulu, jika kesatria Dayak ingin berangkat atau selesai mengayau berperang memotong kepala musuhnya, maka mereka akan menarikan tarian khas peperangan yang dipercayai dapat meningkatkan semangat dan keberanian kesatria Dayak tersebut. Tarian itu adalah tari kayau. Tarian kayau atau mengayau memiliki arti memotong kepala musuh. Tarian ini dilakukan oleh suku Dayak Iban sebagai bentuk keberanian, kejantanan, dan kekuasaan untuk melindungi suku tersebut dari ancaman musuh. Alat yang digunakan untuk mengayau yaitu mandau. Tarian ini dilakukan pertama kali oleh Urang Lindau Lendau di Biau, Takang Isang, atau seorang yang gagah berani di zamannya. Bagi yang berhasil mendapatkan kepala musuh, maka diberikan gelar Bujang Berani. Saat ini tarian kayau merupakan bagian dari upacara mengayau yang seharusnya mempersembahkan kepala manusia, tetapi kebiasaan itu sudah diganti dengan kepala babi. Tari Kinyah Mandau. Tarian ini menampilkan unsur bela diri, seni perang, dan juga seni teatrikal. Makna kinyah dari tarian ini adalah tarian perang yang menggunakan mandau sebagai senjata dan juga upaya untuk persiapan membunuh serta memburu kepala musuh.
Tari Kancet Papatai. Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenya berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tari Kancet Papatai, penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenya, dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, perisai, dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu sakpaku dan hanya menggunakan alat musik sampe. Yang ketiga, tarian ungkapan syukur suku Dayak. Bentuk ungkapan syukur dalam suku Dayak ada bermacam-macam. Ada yang berupa ritual, melantunkan doa-doa kepada Yang Maha Kuasa atau roh para leluhur pelindung, dan ada juga yang diungkapkan lewat tari-tarian. Tarian itu adalah tari hudok. Tari hudok merupakan salah satu tari yang berkembang dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini erat hubungannya dengan upacara keagamaan dan dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman serta mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Tari hudok dilakukan dengan menggunakan topeng kayu yang menyerupai binatang buas serta menggunakan daun pisang dan daun kelapa sebagai penutup tubuh penari. Tari hudok kita. Tarian dari suku Dayak Kenya ini pada prinsipnya sama dengan tari hudok dari suku Dayak Bahau dan Modang, yakni upacara menyambut tahun tanam maupun untuk menyampaikan rasa terima kasih pada dewa yang telah memberikan hasil panen yang baik. Perbedaan yang mencolok antara tari hudok kita dan tari hudok ada pada kostum, topeng, gerakan tarinya, dan iringan musiknya. Kostum penari hudok kita menggunakan baju lengan panjang dari kain biasa dan memakai kain sarung. Sedangkan topengnya berbentuk wajah manusia biasa yang banyak dihiasi dengan ukiran khas Dayak Kenya. Ada dua jenis topeng dalam tari hudok kita, yakni yang terbuat dari kayu dan yang berupa cadar terbuat dari manik-manik dengan ornamen Dayak Kenya. Tari Datun. Tarian ini merupakan tarian bersama suku Dayak Kenya dengan jumlah tak pasti, boleh 10 hingga 20 orang gadis. Menurut riwayatnya, tari bersama ini diciptakan oleh seseorang kepala suku Dayak Kenya di Apokayan yang bernama Nyi Selung sebagai tanda syukur dan kegembiraan atas kelahiran seorang cucunya. Kemudian tari ini berkembang ke segenap daerah suku Dayak Kenya. Yang keempat, tarian ritual kematian suku Dayak. Dalam upacara kematian suku Dayak, selalu berhubungan dengan ritual atau hal yang sakral dari roh para leluhur. Namun terkadang dalam upacara kematian, suku Dayak juga melakukan beberapa tarian-tarian. Tarian yang terkenal yang dilakukan dalam ritual kematian suku Dayak adalah Tari Manganjan. Tarian ini dilakukan pada ritual suku Dayak seperti upacara tiwah. Tiwah merupakan prosesi menghantarkan para roh leluhur sanak saudara yang sudah meninggal dunia ke alam baka. Tiwah dilakukan dengan cara menyucikan dan memindahkan sisa-sisa jasad yang ada di liang kubur ke tempat yang disebut sandung. Tari Ngerangkau. Tari Ngerangkau adalah tarian adat dalam hal kematian dari suku Dayak Tunjung dan Benuak. Tarian ini mempergunakan alat-alat penumbuk padi yang dibentur-benturkan secara teratur dalam posisi mendatar sehingga menimbulkan irama tertentu. Yang kelima, tarian budaya suku Dayak. Pada akhirnya seni tari di atas mulai bertransformasi menjadi seni tari kontemporer. Namun tidak juga terlalu banyak mengubah arti dan kesakralan dari tari tersebut. Seni tari pun akhirnya merambah pesat di kalangan suku Dayak modern dan menjadi tren yang sangat berkelas, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak tarian budaya suku Dayak yang sangat terkenal seperti Tari Manasai, tarian selamat datang yang dilakukan untuk menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Tengah. Tari Mandau, seni tari yang indah dalam memainkan senjata mandau dan tameng dengan berbagai macam atraksi luar biasa dan biasanya sudah melalui ritual khusus. Tari Tambun dan Bungai yang mengisahkan kepahlawanan Tambun dan Bungai mengusir musuh yang akan merampas hasil panen rakyat.
Tari Putri Malawen yang dilakukan saat acara-acara besar kerajaan yang penarinya terdiri dari wanita Danau Malawen. Tari Tuntung Tulus, tarian yang umumnya ditampilkan saat ada upacara perlombaan atau event tertentu. Tari Giring-Giring, tarian yang sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dan juga rasa senang. Tari Gantar, tarian yang menggambarkan gerakan orang menanam padi dan sering disajikan dalam penyambutan tamu dan acara-acara lainnya. Tari Kancet Ledo atau tari gong yang menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis sebagai sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup angin. Tari Leleng yang menceritakan seorang gadis bernama Utan Along yang akan dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya dengan pemuda yang tak dicintainya. Utan Along akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Tarian gadis suku Dayak Kenyah ini ditarikan dengan diiringi nyanyian lagu leleng. Tari Pecuk Kina, tarian ini menggambarkan perpindahan suku Dayak Kenyah yang berpindah dari daerah Apokayan, Kabupaten Bulungan, ke daerah Longsegar, Kabupaten Kutai Barat yang memakan waktu bertahun-tahun. Tari Baraga Bagantar. Awalnya Baraga Bagantar adalah upacara belian untuk merawat bayi dengan memohon bantuan dari Nayun Gantar. Sekarang upacara ini sudah digubah menjadi sebuah tarian oleh suku Dayak Benua. Dan ada banyak lagi seni tari suku Dayak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Seni tari suku Dayak kini sudah merambah ke era modern. Banyak muda-mudi suku Dayak sekarang yang mulai tertarik untuk mengembangkan seni tari ini. Suku Dayak kaya akan budaya, termasuk seni tarinya. Sayang sekali kalau tidak kita lestarikan. Nenek moyang kita telah mewariskan kekayaan seni budaya ini untuk kita. Sekarang saatnya kita yang melestarikan seni budaya ini. Jadi sampai situlah pembahasan budaya kita tentang sejarah dan arti tarian suku Dayak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan bisa juga di-share ke teman-teman kalau kalian merasa video ini sangat informatif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak.